oleh Tuhan Allah Israel sebagai orang yang diurapinya untuk mewujudkan rencana besarnya menyelamatkan bangsa Israel terlepas dari pembuangan di Babel. Minggu lalu kita sudah membahas ayatnya, yaitu di dalam kitab Esra, yang secara lebih detail kemudian maksud Tuhan itu diungkapkan di dalam Yesaya pasal 45 ayat 1, di mana Tuhan sendiri berfirman, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Mesiasku. Jadi di sini Kores Agung sebagai pembebas Bani Israel dari perbudakan di Babel, pembuangan di Babel itu sebagai orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Sekalipun Tuhan memanggil dia dengan namanya, saudara-saudara, tetapi di situ ditegaskan, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi di sini ada orang non-Yahudi yang digelari sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan minggu lalu saya sudah membandingkan itu sama dengan Mesias politik, yaitu sejajar dengan kata misalnya Ratu Adil secara politik yang Tuhan izinkan untuk memimpin rencana agungnya, sekalipun itu dilihat dalam perspektif yang lebih besar, lebih agung, yaitu Mesias eskatologis yang dalam iman Kristen dihayati, direfleksi, dipahami dalam kehidupan dan karya Yesus orang Nazaret. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini luar biasanya bukan sekedar narasi teologis, tetapi juga dibuktikan dengan fakta sejarah. Jadi, edik Kores Agung atau dokumen Kores Agung itu ditemukan dalam bentuk silinder yang dikenal dengan silinder Kores Agung, yang ditemukan baru kira-kira abad yang lalu, yaitu tepatnya tahun 1890-an. Nah, sejak saat itu para ahli tidak lagi menganggap bahwa apa yang tercatat dalam kitab suci, secara khusus kitab Esra, tentang pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan atau dari tawanan Babel itu isapan jempol belaka, tetapi benar-benar fakta sejarah. Dan kalau tahun-tahun dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya suku Yehuda dan kerajaan Yehuda di Yerusalem itu ditawan, kemudian dibebaskan kembali tahun 539 berkat keputusan Kores Agung itu. Sekarang kita telah melihat sendiri bagaimana dokumen yang ditulis sendiri oleh Raja Kores Agung, yang selama itu mungkin hanya dipahami sebagai kisah Alkitab, tetapi sekarang bahkan kekuatan besarnya itu telah mengilhami sejarah dunia, sampai munculnya piagam hak-hak asasi manusia di zaman modern. Jadi nanti kita akan melihat apa korelasi dari dekret Kores Agung yang diurapi oleh Tuhan ini sesuai dengan Yesaya pasal 45 ayat 1 dan seterusnya. Itu korelasinya dalam kebebasan beragama atau deklarasi HAM, khususnya tentang kebebasan beragama, mulai munculnya Magna Carta, Bill of Rights, sampai Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Dan itu ternyata diilhami oleh karya besar Kores Agung ini. Nah, bagaimana korelasinya dan bagaimana sejarahnya,
naskah ini dikenal sekalipun dulu dalam bentuk putusannya langsung belum ditemukan, baru tahun 1890-an ditemukan, tetapi lewat karya-karya kuno yang lain, Kores Agung itu adalah sosok yang menginspirasi. Dan ternyata inspirasi Kores Agung itu dibaca dalam setiap abad sampai di zaman modern ketika Amerika, ya, munculnya negara Amerika itu, kemudian munculnya Declaration of Independence of America secara khusus dari Thomas Jefferson. Itu ternyata dia membaca Kores Agung, khususnya tentang kebebasan beragama, yang kemudian melahirkan konsep unity in diversity. Dan itu menjadi rujukan dari masyarakat modern. Nah, saudara-saudara, apa yang tercatat dalam Dekrit Kores Agung itu, intinya adalah khususnya baris ke-32, silinder Kores Agung itu, bahwa para dewa yang tinggal di dalamnya dan membuat tempat perlindungan yang tetap bagi mereka. Saya mengumpulkan semua penduduk dari kalangan mereka dan mengembalikan mereka ke pemukiman mereka. Bahkan dalam baris yang lain dikatakan, dan mengizinkan mereka untuk membangun bait suci bagi sembahan mereka. Dan ini terkait dengan apa yang terjadi di dalam pasca pembuangan Babel, itu pembangunan kembali bait suci di Yerusalem, seperti disebutkan dalam kitab Esra pasal 1 ayat 2. Nah, jadi artinya bahwa dibebaskannya bangsa Israel berkat dekrit Kores Agung, dan kemudian bagaimana bait suci dibangun kembali atas dekrit itu ternyata dibuktikan oleh penemuan silinder Kores Agung, meskipun itu baru dibaca, diteliti, ditemukan tahun 1879. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat periodisasi raja-raja Persia pasca Kores Agung. Kita bisa melihat bahwa Raja Kores ini menaklukkan Babel yang waktu itu diperintah oleh Raja Nebunaid, yang dalam bahasa Yunani disebut Nebunidus, dan putranya yang bernama Belsasar. Dan Belsasar itu sosok yang diceritakan dalam kitab Daniel, dan ungkapan yang terkenal misalnya dalam kaitan dengan narasi itu, mene tekel urfarsin, dan seterusnya. Tetapi itu nanti kita bahas secara khusus ketika kita membahas kitab Nabi Daniel. Nah, Kores Agung ini berkuasa antara tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi. Itu peristiwanya adalah kembali dari pembuangan Babel, dan pada saat itulah akhir dari kehidupan Daniel, seperti disebutkan dalam Daniel pasal 10 ayat 1. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Kambises tahun 530 sampai tahun 522. Rujukan dalam kitab suci tidak berhubungan, tetapi dia disebutkan dalam karya-karya besar yang lain, misalnya Herodotus, sejarawan yang menulis tahun 430 dalam bukunya Sejarah-Sejarah. Lalu Darius pertama itu tahun 522 sampai tahun 486. Bait suci dibangun kembali. Dan itu pada masanya kalau kronologi Alkitab, Hagai dan Zakaria. Ini bisa kita baca dari misalnya dalam kitab Esra pasal 4 ayat 5, 24 ayat 5 dan seterusnya. Lalu Sernes 1. Nah, Sernes 1 itulah yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ahasveros. Ahasveros ini berkuasa antara tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Dan itu berkaitan dengan Esra pasal 4 ayat 6, di mana raja yang mengangkat Esther sebagai permaisurinya dan Mordekai sebagai perdana menteri
sebagai orang kedua di bawah raja. Nah, pembahasan tentang masa Xerxes I atau Ahasveros ini pun juga kita tunda nanti pada saat kita membahas kitab Ester. Kemudian Artasasta itu yang pertama, itu tahun 465 sampai tahun 423. Ini sejajar dengan informasi dari kitab Esra pasal 4 ayat 7 sampai dengan 23, pasal 7 ayat 1 dan seterusnya. Lalu juga Nehemia pasal 2 ayat 1 di mana raja yang mendukung kembalinya Esra dan Nehemia ke tanah Yehuda, lalu tembok Yerusalem mulai dibangun kembali. Dan ini terjadi semasa dengan perjuangan dan nubuat serta realisasi yang ditulis dalam kitab Maleakhi. Nah, inilah kira-kira periodisasi raja-raja Persia dalam catatan sejarah sekuler dan rujukannya dalam Alkitab. Nah, secara khusus saudara-saudara, Kores Agung itu memang raja Persia yang sangat-sangat disegani, sehingga kehidupannya menginspirasi para sejarawan, termasuk salah satunya adalah Herodotus yang menulis tahun 430 sebelum Masehi dalam buku yang sangat terkenal, dan bahkan bukunya ini sudah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Anda bisa langsung mencari bukunya Herodotus ini, dan ini Anda bisa cek dan saksikan bagaimana Herodotus begitu luar biasa apresiasinya terhadap kehidupan Kores Agung yang oleh Tuhan sendiri diangkat sebagai pembebas bangsa Israel. Tetapi karena kebesaran tokoh, ya, setiap tokoh itu selalu diselumuti oleh legenda. Maka hal-hal yang sifatnya ajaib-ajaib itu ditekankan dalam tulisan Herodotus. Lalu sebelum kelahirannya, Kores Agung sudah dinubuatkan. Ini yang penting. Seperti disebutkan dalam Yesaya pasal 44 ayat 28, dan secara khusus pemilihannya sebagai penyelamat yang diurapi, penyelamat politik maksudnya, dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 tadi. Nah, kalau dulu para kritikus pernah menyangka deskripsi Alkitab tentang Kores yang membebaskan bangsa Yahudi itu mitos, namun dengan penemuan silinder Kores Agung ini, kita bisa melihatnya sebagai catatan sejarah. Nah, saudara-saudara, kita tidak lagi membahas bagaimana kehidupan keagamaan dari Kores Agung, karena itu kita sudah membahas pada pertemuan kita yang ke-82. Tetapi yang sangat penting adalah Kores Agung itu menurut sejarawan Yosefus ternyata pernah membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, ini yang sangat penting. Biasanya kalau kita membaca Alkitab itu kan sebagai buku yang seolah-olah terpisah dari kehidupan sejarah pada umumnya. Sehingga kitab suci itu hanya semacam buku normatif yang diyakini sebagai wahyu Tuhan yang turun dari langit, dan itu tidak tersentuh oleh sejarah. Bahkan seolah-olah kalau itu bertentangan dengan sejarah, itu dianggap sejarah yang harus dikalahkan oleh keyakinan terhadap wahyu suci, ilham suci, ataupun apa namanya. Tetapi dengan pendekatan yang saya tekankan ini, nah, sejak dalam refleksi saya menemukan ungkapan yang sering saya ulang-ulang, bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Ini kita membantu umat beragama, termasuk kita. Bagaimana membaca narasi-narasi kitab suci, itu bukan sekedar sebagai sesuatu yang bersifat out of history, tetapi bersifat historis. Karena itu salah satu penghayatan dari iman Kristen kita, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menyejarah. Nah, kita akan membaca bagaimana statement dari sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Hal ini diketahui Kores dengan membaca buku yang ditinggalkan Nabi Yesaya dari nubuatnya.
Karena Nabi ini berkata bahwa Allah telah berbicara demikian kepadanya dalam suatu penglihatan rahasia. Bahwa kehendak Tuhan, Kores yang telah aku tunjuk menjadi raja atas banyak orang dan bangsa-bangsa besar, mengirim kembali umatku ke negeri mereka sendiri dan membangun bait suciku. Hal ini dinubuatkan oleh Yesaya 140 tahun sebelum bait suci dihancurkan. Karena itu ketika Kores membaca ini dan mengagumi kekuatan ilahi, keinginannya yang sungguh-sungguh dan ambisi yang menguasainya, memenuhi apa yang sudah tertulis dalam kitab Yesaya. Jadi ia memanggil orang Yahudi yang paling terkemuka di Babel dan berkata kepada mereka bahwa dia memberi mereka izin untuk kembali ke negeri mereka dan membangun kembali kota suci Yerusalem. Nah, saudara-saudara, catatan ini tidak hanya terjadi dalam sejarah yang ditulis oleh orang Yahudi, secara khusus adalah tulisan Alkitab maupun sejarawan seperti Yosefus. Tetapi melalui karya-karya yang lain, inilah maka ide tentang hak-hak kebebasan beragama yang luar biasa pada zaman modern menjadi rujukan negara-negara modern, itu ternyata menemukan kontinuitas lewat buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Yunani setelah zaman Kores. Nah, ini merupakan jejak panjang kebebasan beragama yang mengilhami bangsa-bangsa modern. Salah satu tulisan selain tulisan Herodotus ini yang saya tunjukkan ini adalah terbitannya dalam bahasa Indonesia supaya Anda bisa langsung cross-check sumber yang saya sebutkan. Selain Herodotus adalah seorang penulis Yunani yang tidak lain adalah muridnya Plato, yaitu Xenopon dalam bukunya Cyropedia atau dalam bahasa Yunani Chiropedia yang artinya kehidupan dari Kores, kehidupan dari Sirus. Ini sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris berdampingan dengan bahasa Yunani aslinya, dieditori oleh Walter Miller, ya, diterbitkan oleh Loeb Classical Library yang sangat terkenal itu menerbitkan buku-buku dalam teks aslinya, baik bahasa Latin, bahasa Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Nah, dalam karya Xenopon ini, Xenopon mau mengemukakan bahwa Kores Agung itu sebagai contoh dari seorang raja dalam sistem monarki yang patut diteladani. Ada ahli yang menduga bahwa sesungguhnya Xenopon ini mereaksi pandangan gurunya, yaitu Plato ketika menulis Republik. Nah, Republik itu menjadi sistem negara yang kemudian dianggap oleh Xenopon muridnya Plato tidak selalu baik. Ketika orang Yunani memuja demokrasi pada masa kuno itu, justru Xenopon mengatakan, apakah demokrasi yang sifatnya sekarang ini ya buktikan memang sangat liberal, termasuk demokrasi kita di Indonesia, termasuk pola pilihan one man one vote, satu orang satu pilihan, itu ideal. Nah, kemudian dalam konteks tulisan Plato tentang Republik itulah Xenopon memberikan contoh bahwa sistem monarki pun ternyata juga tergantung orangnya dan tergantung bagaimana mengendalikan sistem itu. Terbukti apa? Pernah hidup kira-kira seperti itu. Tokoh besar, raja besar yang mempersatukan bukan hanya negerinya sendiri, bangsanya sendiri, tapi bangsa-bangsa lain yang rela tunduk taat terhadap perintahnya. Dan karena apa? Kira-kira yang dicatat oleh Xenopon itu, Kores Agung patut diteladani karena dia mendengar suara rakyat. Atau istilah yang diperkenalkan oleh Bung Karno itu adalah ampera, amanat penderitaan rakyat.
Kemudian langkah-langkah kebijakan politiknya itu anti segala macam diskriminasi dan juga eksploitasi. Yang pertama, dia menekankan kesetaraan manusia, kesetaraan bangsa-bangsa. Karena itu tidak boleh ada eksploitasi delom parlom, kira-kira seperti itu. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Tidak boleh ada eksploitasi de nation par nation. Tidak boleh ada eksploitasi satu bangsa atas bangsa yang lain. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan Kores Agung itu menjadi sebuah contoh ideal bagi kehidupan demokrasi, termasuk kebebasan beragama. Inilah yang mengilhami Thomas Jefferson, karena suatu saat Thomas Jefferson itu membaca tekun bukunya Xenophon itu, bahkan ditemukan dalam rak perpustakaannya 2 buku yang bisa dibuktikan ternyata itu adalah Xenophon. Dan dari buku inilah maka Thomas Jefferson, bapak bangsa Amerika itu, kemudian menemukan benang merah pemikirannya yang dikenal dengan Declaration of Independence of America. Salah satu dari deklarasi kemerdekaan Amerika yang pada waktu itu seolah-olah membelah dunia dalam 2 blok. Yang pertama adalah blok barat, Declaration of Independence of America, yang mewakilinya, dan kedua adalah blok timur, yaitu blok komunis, dengan bukunya Karl Marx dan Friedrich Engels, yaitu Manifesto Komunis. Dan dalam konteks perang dingin seperti inilah, kita juga punya kebanggaan terhadap tokoh Soekarno, yang dengan kekuatannya terhadap gagasan Pancasila itu atau Pancasila Cita itu, maka menempatkan Pancasila sebagai higher of tracking, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Sehingga Pancasila, kata Bung Karno, itu merupakan penyempurnaan, sublimasi, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari 2 ideologi yang membelah dunia ini. Jadi kita patut berbangga bagaimana dari abad ke-5 sebelum Masehi, ya, bahkan embrionya itu adalah sebelum Kores Agung, sang Mesias bangsa-bangsa, tapi Mesias politik, bukan Mesias rohani. Ini ternyata sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Bahkan menurut sejarawan Josephus, dia sendiri membaca nubuatan kitab Nabi Yesaya itu sehingga menginspirasi langkahnya untuk mewujudkan bahwa jongko iku kelakone yang jinangkah, kata bahasa Jawa. Artinya nubuatan itu harus terjadi pada diri saya apabila saya sendiri meyakini dan melangkah karena nubuat tadi. Bayangkan, ini adalah orang yang bukan Yahudi, ini adalah orang yang artinya tidak memenuhi syarat secara kepemimpinan orang Yahudi. Tetapi karena Tuhan sudah memilih, maka Tuhan tidak memperdulikan bahwa sekalipun ia tidak mengenal aku. Tapi sebagai pemimpin politik, karena kejujurannya, karena gagasan-gagasan besarnya, karena ide-ide cemerlangnya, dan konsistensi sikapnya terhadap ideologi yang dipertahankannya, maka Tuhan telah memilih Kores Agung seperti yang dicatat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1 dan seterusnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kira-kira ungkapan Josephus itu bisa dipercaya? Nah, kalau kita melihat, saya bandingkan dengan ungkapan sejarawan lain yaitu Herodotus. Dia mengatakan dalam bukunya Sejarah-Sejarah, yang Anda bisa membaca di The Histories ini. Dia mengatakan salah satu statementnya begini, raja-raja Persia sangat percaya pada nubuatan. Raja Kambises, dan Kambises itu adalah putranya Kores Agung, percaya kepada ramalan orang Mesir. Raja Sernes, Ahasveros dalam Alkitab, ya, dan Raja Darius mencari petunjuk dari orakel-orakel Yunani. Maka
Dengan kata lain bahwa karena kebiasaan raja-raja Persia itu, di mana salah seorang atau salah satu dari bangsa yang ditawan oleh Babel sejak zamannya Nebukadnezar sampai ketika dibebaskannya di zamannya Nabonidus, itu adalah raja-raja yang percaya dengan nubuatan-nubuatan. Maka ciri khas kitab Daniel yang juga penuh dengan nubuatan-nubuatan itu bisa dibaca dalam konteks yang lebih luas. Jadi Ahasveros itu yang nanti kita bahas itu sebetulnya Sernes I. Dan itu istilah Yunani yang sebetulnya diambil dari bahasa Persia kuno, yaitu bahasa Iran kalau sekarang ini, tapi Iran kuno itu berasal dari kata kesayarsa. Dan kesayarsa yang menjadi Sernes itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Ahasveros, yang artinya kesaya itu yang berkuasa, sedangkan resa itu adalah pahlawan yang berpahlawan. Maka kesaya resa adalah pahlawan yang berkuasa. Maka ciri-ciri nubuat itu sangat jelas sekali. Dan apabila sejarawan Josephus menulis bahwa ternyata Kores Agung membaca kitab Nabi Yesaya, itu sangat-sangat masuk akal karena terbukti sejarawan yang lain juga membahas bagaimana putranya Kores Agung Kambises percaya dengan nubuatan-nubuatan orang Mesir, dan itu juga terkenal dalam Alkitab sejak misalnya zaman Nabi Yusuf kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi, dan juga Raja Ahasveros yang sangat terkenal dalam kitab suci, khususnya kitab Ester, dan juga Raja Darius yang disebutkan dalam kitab Nabi Daniel. Sehingga dengan demikian saya ulangi lagi bahwa sosok Kores Agung itu menjadi perbandingan dengan gagasan idealnya Plato tentang republik. Tetapi dia menunjukkan bahwa monarki pun tidak buruk apabila itu memimpinnya secara benar dan dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesetaraan antara manusia, dan yang ditekankan. Bayangkan, untuk abad kelima sebelum Masehi, ini pikiran yang sudah sangat maju, di mana Kores Agung memandang agama-agama itu dalam kedudukan yang setara, sehingga kalau bangsa-bangsa lain diberikan kebebasan untuk membangun tempat ibadahnya, maka bangsa Israel juga diberikan kebebasan untuk kembali ke tanah airnya, ke Yerusalem, dan membangun kembali bait sucinya yang dikenal dengan bait Allah atau Beit Hamikdash atau bait suci di Yerusalem. Jadi sekalipun jelas di sini bahwa Kores menyebut dalam prasasti yang dikenal dengan silinder Sirus Agung itu dengan sebutan-sebutan dalam bahasa Akadia yang ditulis dalam huruf paku. Tetapi di situ Kores ini tidak mencampuri intern agama dalam menafsirkan kitab suci masing-masing agama. Dia menggunakan istilah Marduk sebagai dewa resmi dalam prasastinya. Karena Marduk itu semacam sebutan nasional untuk orang Babel saat itu. Dan dia sadar sebagai bangsa yang bukan Babel, yang menaklukkan Babel, maka dia harus menggunakan kebudayaan setempat agar kekuasaannya langgeng. Maka di sini ada prinsip bagaimana desa kala patra, kata orang Bali. Jadi kontekstualisasi, karena dia berkuasa atas imperium besar yang pusatnya itu adalah di Babel, maka ungkapan nasional yaitu Marduk itu entah itu dipahami sebagai dewa atau sebagai ilah lain, tetapi di mata seorang penggiat hak asasi manusia saat itu tafsir agama masing-masing. Tetapi di tempat lain juga dalam prasastinya itu dia menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu Belu Rabu, Tuhan yang agung, Sar Ilani, Raja para ilah, Enlil Ilani, pemimpin para ilah, Ilu Surbu, ilah yang mulia, Bel Beli, Tuhan segala tuan, Sar Sarani, Raja segala raja, Bel Ilani, Tuhan segala ilah,
Sar ilani sasami'u ersetim, Raja ilahi atas langit dan bumi, Nur teniseti, terang bagi manusia. Jadi nama saya juga ada di situ, Nur. Itu bahasa Akadia, kemudian menjadi bahasa Ibrani, Or, kemudian menjadi bahasa Aram Nuhra, kemudian menjadi bahasa Arab Nur. Ya. Dalam prasasti ini, khususnya bait 19, digunakan gelar Belu Tuhan, yang bisa merujuk kepada Sin, kepada Marduk, kepada Elohim Israel, seperti kata ilu sadu dalam bahasa Akadia, yang ternyata itu ditemukan sejaman dengan Abraham dalam prasasti-prasasti Akadia, itu menjadi El Sadai dalam bahasa Ibrani yang diterapkan bagi keagungan Allah Israel yang disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 6. Nah, itulah saudara-saudara gagasan-gagasan besar yang ternyata mengilhami sejarah dunia, bahkan munculnya gagasan tentang hak-hak asasi manusia atas dasar prinsip-prinsip yang tadi disebutkan oleh pemerintahan Kores Agung tadi. Nah, saudara-saudara, ironisnya ketika kemudian gagasan Kores Agung itu dibangga-banggakan oleh orang Iran. Bahkan orang Iran menjadi bapak dari bangsa mereka, Kores Agung itu. Tetapi adalah ironi bahwa orang Iran modern adalah bangsa atau negara yang justru pertama menolak deklarasi HAM tahun 1948. Jadi kadang-kadang memang kita itu membanggakan founding fathers kita, tetapi apa yang dilakukan oleh para founding fathers kita sehingga dia menjadi tokoh besar dalam sejarah, itu tidak rela kita teladani. Kita mengagung-agungkan Haji Agus Salim, kita mengagung-agungkan tokoh Muhammad Yamin yang semuanya dari Minang, yang dadanya itu adalah sangat luas, menerima kepelbagaian, kemajemuan bangsanya, dan itulah yang menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi nation yang namanya Indonesia. Tapi bersamaan dengan kebanggaan kita terhadap Muhammad Yamin, Bung Hatta, kemudian Haji Agus Salim, tetapi ternyata pemimpin-pemimpin Minang sekarang ya tidak sepenuhnya meneruskan kebijakan dari para founding fathers mereka. Begitu juga ini berlaku untuk kita semua. Apakah kita ketika kita mengagumi Soekarno-Hatta, kita benar-benar melakukan apa yang dipikirkan oleh Soekarno-Hatta, gagasan ideal yang dijunjungnya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri refleksi kita tentang peranan Kores Agung dalam penemuan kembali prinsip tentang HAM, khususnya kebebasan beragama, kita akan bisa melihat baris demi baris dari prasasti Kores Agung supaya kita bisa memahami konteksnya secara luas. Dan ini saya mengutip dari satu literatur yang memang dia ahli tentang Akadia kuno, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu saya kutip, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang ditulis dalam titik-titik-titik itu adalah huruf yang tidak terbaca. Sebelum kata nisu, artinya pasukannya. Lalu baris kedua, ki'ib ratim, 4/4 dunia. Itu mungkin konteksnya karena huruf yang tidak terbaca itu, inilah kira-kira Kores Agung dan pasukannya yang telah menguasai 1/4 dunia, kira-kira seperti itu. Bacaan kiri yang karena itu tidak jelas, kosong. Lalu seorang yang lemah ditetapkan atas negerinya. Dan yang serupa dengannya ditunjuk atas mereka. Seperti Esagila yang dibuatnya ke Ur dan orang kota-kota lainnya. Seperti kita tahu bahwa prasasti Kores Agung itu ditemukan di sebuah kuil kuno yang dikenal di Esagila, di Iran sekarang ini. Sebuah perintah yang tidak menghormati mereka, ia merencanakan setiap hari dalam permusuhan. Ini kritikannya Kores Agung terhadap raja yang ditaklukkannya,
yaitu Nebunaid atau Nebunidus. Ia menghentikan persembahan harian, artinya dia mengatakan kenapa Tuhan memberi kemenangan kepada saya. Karena Tuhan ingin menghentikan perbuatan Nebunidus yang tidak layak, yang telah menganiaya umat dari agama setempat yang ditaklukkannya. Jadi kira-kira konteksnya seperti Nebunidus itu mengagungkan penyembahan terhadap Sin atau dewa bulan. Lalu menggeser kedudukan Marduk sebagai ilah nasional yang menjadi pemersatu dari bangsa Babel saat itu. Jadi kira-kira dia memilih agamanya yang diagungkannya dengan dia menggeser, mendiskriminasi, memarginalkan, bahkan mendepak dari agama lain. Itu pesan yang sangat tajam. Maka dalam penghayatan Kores Agung, itulah sebab kekalahan kenapa Nebunidus dipermalukan oleh Tuhan. Ia menghentikan persembahan harian. Ia menunjuk dan mendirikan dalam kota yang sesungguhnya itu dimuliakan untuk Marduk, raja para ilah. Itu pada baris ke-7. Kemudian pada baris ke-8, ia menunjukkan permusuhan terhadap kotanya setiap hari. Dia tidak menghiraukan aspirasi masyarakat Babel saat itu, termasuk aspirasi terhadap agamanya. Dan ini benar-benar bisa dilihat sejarah yang berulang, di mana ketika penguasa mengangkat agama raja, yang dalam bahasa Jawa dikenal agomo ageme ngaji, maka Bhinneka Tunggal Ika akan ditinggalkan, di mana marginalisasi agama-agama yang tidak resmi dianut oleh raja itu terjadi. Dan itulah sebabnya dalam penghayatan Kores Agung, itulah awal dari kekalahan Nebunidus yang Tuhan sendiri, karena dia meyakini bahwa nubuat Nabi Yesaya tadi kata Yosefus, maka dia harus melakukan itu, menegakkan keadilan bagi bangsa-bangsa lain yang ditindas oleh Raja Babel itu. Dan di kemudian hari, kalau Nebunidus, kalau Persia itu dikenal sebagai orang yang kuurapi secara khusus adalah Kores Agung, maka Nebukadnezar dan Babel itu menjadi simbol dari kejahatan yang berulang-ulang sekalipun Babel sudah hancur, tapi menjadi simbol dari keangkara murkaan yang melawan Tuhan. Maka simbol ini pula yang dilestarikan dalam kitab Wahyu sebagai simbol kejahatan. Dan seterusnya. Lalu ia membawa mereka, orang-orangnya, semua kepada kehancuran melalui pembukaan perbudakan tanpa istirahat, artinya tanpa kenal yang diperbudak itu lelah. Dan itu menunjukkan bahwa perlawanan dari Kores Agung terhadap eksploitasi manusia atas manusia lain. Karena keluhan mereka itu, rakyat Babel maksudnya, para ilah menjadi sangat marah dan meninggalkan tanah mereka. Para ilah yang berdiam di rumah mereka meninggalkan rumah mereka. Dan dalam kemarahan karena dibawanya ke Babel, Marduk di semua tempat tinggal yang telah menjadi reruntuhan. Dan orang-orang Sumeria dan Akkad seperti mayat, dia berbalik dan memberikan belas kasihan di semua negeri, di mana-mana terjadi. Ia mencari, ia melihat melalui mereka dan mencari pangeran yang saleh setelah hatinya sendiri. Yang diambil dalam genggam tangannya, ia memanggil Kores, Raja Ansan dengan namanya dan mengangkatnya menjadi raja atas seluruh dunia. Dan ternyata baris ke-12 itu sangat persis dengan apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di situ juga ada kata-kata memanggil dengan namanya, mengangkatnya atas raja-raja di dunia dan seterusnya. Tanah kutu, seluruh Manda, dia melemparkan ke kakinya. Orang-orang yang berkepala hitam, yang ia berikan tangannya untuk ditaklukkan. Nah pertanyaannya, kenapa di sini Israel tidak disebut secara langsung? Karena Israel sudah lama tidak eksis sebagai sebuah negara. Karena itu sudah terjadi 70 tahun sejak penawanan pertama.
Tetapi dia hanya menyebut wilayah-wilayah yang kemudian termasuk di dalamnya wilayah Israel. Dan itu juga sesuai dengan apa yang tertulis dalam sejarawan Herodotus, di mana seluruh Asia yang waktu itu disebut kira-kira Asia kecil termasuk Israel dan Turki, itu ditundukkan oleh kekuatan Kores Agung. Dan kemudian pada baris ke-14, ia mengambil mereka dalam keadilan dan kebenaran. Marduk Tuan Agung tampak gembira dan kepedulian terhadap rakyatnya, pada perbuatan salehnya dan hatinya yang lurus. Ke kotanya Babel, ia menyuruhnya pergi, membuatnya mengambil jalan ke Babel. Dan pada baris ke-16, pasukannya yang banyak dalam jumlah yang tidak diketahui, artinya tidak terhitung, seperti air sungai berbaris senjata di sisinya. Tanpa pertempuran dan konflik dia mengizinkannya memasuki Babel. Dan ini juga tercatat dalam kitab suci, bahasa yang mirip sekali dengan Dikrit ini. Dia menyelamatkan kotanya, Babel, dari malapetaka Nebunaid, disebut nama raja yang ditaklukkan. Nebunidus, raja yang tidak takut padanya, kepada Tuhan, ia menyerahkan ke dalam tangannya, maksudnya tangan Raja Kores. Semua orang Sumeria, Babel, Akkad, dan para pangeran dan gubernur sujud di hadapannya dan mencium kakinya. Mereka bersukacita dan atas kedaulatannya, dan wajah mereka berseri-seri. Tuhan, nah ini prinsip umum yang ditulis dalam Dikritnya Kores Agung sendiri, yang dengan kekuatannya menghidupkan orang mati, yang di tengah kehancuran dan cedera telah melindungi, dengan gembira mereka memuji dan memuliakan namanya. Jadi di sini Kores Agung itu sendiri tidak spesifik menyebut sembahan siapa, tapi konsep umum bahwa Tuhan yang dengan kekuatannya menghidupkan orang mati, dia disebut sebagai Tuhan yang maha besar, yaitu sebagai Belu Rabu. Saya, tegasnya, Kores, raja dunia, raja besar, raja yang berkuasa, raja Babel, raja Sumeria, dan Akkad, raja dari 4 penjuru dunia. Putra Kambises, raja besar, raja kota Ansan, cucu Kores, raja besar, raja kota Ansan, cicit dari Teispes, raja besar, raja kota Ansan, benih abadi bangsawan, pemerintahnya dicintai oleh Bel dan Nabu. Nah, ini sebutan nama-nama dewa yang sesuai dengan kelompok agama yang menyembahnya. Yang dalam administrasinya mereka bersuka cita dalam hati mereka ketika saya membuka pintu kemenangan saya di Babel. Banyak pasukan saya berbaris dengan damai ke Babel. Di seluruh Sumer dan Akkad saya tidak mengizinkan musuh untuk masuk. Banyak pasukan saya berbaris dengan damai di seluruh Sumeria, Akkad, dan seterusnya. Keperluan Babel dan semua kotanya dengan senang hati saya tangani. Raja Babel yang telah kusingkirkan, kok yang memalukan dari mereka tempat tinggal mereka, yang telah jatuh saya pulihkan. Jadi mengadakan rekonsiliasi dan reformasi, pembangunan kembali. Aku membersihkan reruntuhan mereka. Marduk Tuan Agung bersuka cita dalam perbuatan saleh saya, dan dengan murah hati memberkatiku. Sirus raja yang menyembah dia, atau Kores Agung, Kambises putra saya sendiri, dan semua pasukan saya. Sementara kami di hadapannya dengan gembira memuji ketuhanannya yang agung, semua raja di istana, di seluruh penjuru bumi, dari laut atas sampai laut bawah berdiam. Semua raja tanah barat tinggal di tenda, membawakan kepada saya upeti berat mereka, dan di Babel mencium kaki saya. Dari Asyur ke Susa, Agide, Esnunak, Zamban, Meturnu, Deri dari wilayah tanah kutu, kota-kota di sisi lain Tigris yang situsnya ada pondasi kuno. Para dewa, artinya agama-agama yang dianut saat itu, yang bersemayam di dalamnya, aku membawa kembali ke tempat mereka dan menyebabkan mereka berdiam di tempat tinggal untuk selamanya. Jadi ini terkait dengan pembebasan bangsa-bangsa itu, lalu kembali ke tempat kediaman mereka,
termasuk bangsa Israel. Dan inilah Sumeria dan ilah-ilah Sumeria dan akad yang telah dibawa oleh Nebukadnezar dan membuat marah penguasa para ilah ke Babel atas perintah Marduk penguasa agung. Saya yang menyebabkan mereka untuk mengambil tempat tinggal mereka di tempat tinggal yang menyenangkan hati. Semoga semua ilah yang saya bawa ke kota-kota mereka memohon setiap hari di depan Bel dan Nab untuk umur panjang bagi saya. Dan semoga mereka mengucapkan kata-kata yang ramah untuk saya dan berkata kepada Marduk tuanku, semoga Kores raja yang memujamu, Kambises putranya, milik mereka, aku mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam damai. Nah, saudara-saudara, mungkin ketika Anda membaca banyak kata dewa, kata ilah, bukankah berarti Kores Agung itu bukan seorang yang menyembah Allah Israel? Ya, betul. Makanya dalam Alkitab dikatakan sekalipun ia tidak mengenalku, tetapi karena toleransinya yang memberikan ruang yang sama pada agama-agama yang ada dalam wilayah kekuasaannya, itu menginspirasi ya penyelenggaraan pengelolaan negara modern yang prinsipnya kita teruskan sekarang ini. Justru oleh karena itu, kalau dibandingkan ini kejadian 2600 tahun yang lalu, kita kira abad ke-5 sebelum Masehi, sudah semaju ini pola pikirnya, terlepas dari kriteria teologis yang diakui sendiri oleh firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya, sekalipun ia tidak mengenal aku, tetapi Tuhan berkenan memilihnya sebagai pemimpin yang ideal. Tetapi bandingkan sekarang, jangan ada sedikit pun virus-virus kadrun, virus-virus intoleransi yang menghinggapi setiap pemimpin bangsa ini, karena itu akan memutar mundur jarum sejarah untuk kembali kepada masa-masa Babel, masa-masa intoleran, masa-masa jahiliyah yang kemudian oleh Tuhan diangkat, disempurnakan dengan memunculkan sosoknya seperti Kores Agung. Kemudian catatan terakhir, justru bangsa Iran modern yang dengan bangga menganggap Kores Agung sebagai bapak bangsa mereka, kenapa tidak bisa meneladani? Kenapa bangsa Iran tahun 1948 justru salah satu negara selain Arab Saudi yang menolak deklarasi HAM, khususnya tentang kebebasan beragama, karena di dalam pasal 18 deklarasi HAM itu menyebutkan bahwa kebebasan beragama berarti kebebasan untuk beragama, menjalankan agama dan keyakinan, dan berpindah agama atau keyakinan. Jadi termasuk pindah agama itu hal yang sesungguhnya mengikuti pilihan bebas manusia atau hak asasi manusia. Bahkan hak yang paling asasi. Ketika saya lahir sebagai orang Jawa, saya tidak bisa memilih. Saya tidak mau jadi orang Jawa, saya mau jadi orang Tionghoa, tidak bisa. Tetapi justru kebebasan beragama itu lebih asasi. Karena kebebasan memilih jalan hidup itu adalah kebebasan yang dijamin oleh Tuhan. Jadi orang-orang beragama justru sekarang mestinya malu dengan Kores Agung. Mungkin kita hanya bisa mengatakan biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai dalam kitab Injil. Dan itu adalah jelas bahwa itu merujuk kepada pilihan bebas orang untuk memilih jalan dan beragama. Atau la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi pada pihak lain mengkriminalisasi orang yang murtad. Karena kriteria murtad itu kan kriteria agama tertentu. Dan di ruang publik itu tidak berlaku. Tapi di pihak lain ketika orang mengkriminalisasikan murtad seperti di negara-negara Arab tertentu. Tapi di pihak lain orang yang mu'alaf dieksploitasi besar-besaran. Inilah panggung sejarah primitif masa dulu yang dipentaskan ulang di zaman modern bahkan postmodern ini. Maka malulah kita pada Kores Agung. Dan secara teologis
saya baru tahu kenapa Tuhan justru memilih Kores Agung yang di matanya, meskipun dia tidak mengenal aku, tetapi dimuliakan sedemikian rupa sebagai raja seperempat dunia saat itu. Dan bahkan namanya mengilhami tokoh-tokoh besar, bahkan dokumen-dokumen besar, bahkan pendiri negara Amerika sekarang ini, yaitu Thomas Jefferson. Maka melalui refleksi sejarah ini kiranya kita bisa melihat bahwa kebebasan beragama itu adalah kebebasan yang paling asasi dan itu ada di ruang privat, di forum internum. Boleh-boleh saja orang mengatakan bahwa siapa yang menukar agamanya dia harus dibunuh. Itu dalam ruang privat. Ya, karena salah satu alasan penolakan deklarasi HAM itu saya kira orang Iran membaca sebuah hadis dari Nabi Muhammad yang berbunyi man badala dinahu faktuluh. Saya sendiri pernah bertanya ini kepada Gus Dur pada waktu beliau menjadi presiden. Itu dalam rangka ketika saya menulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Karena Gus Dur itu orang yang terbuka, maka saya berani menanyakan ini. Bagaimana dengan dalil ini, Gus? Lalu dia mengatakan, lah itu kan konteksnya apa? Konteksnya ketika waktu itu negara Islam itu banyak orang yang bergabung yang berasal dari agama-agama lain. Nah, orang-orang yang bergabung ini kata Gus Dur. Kemudian setelah agenda pribadinya, syahwat politiknya tidak kesampaian, lalu dia balik kepada agama semula, lalu menjual informasi negara Islam itu. Ini kata Gus Dur. Nah, kalau yang seperti ini bisa dilakukan, tentu berarti dalil ini harus ditarik ke ruang privat, tidak bisa dijadikan ke ruang publik. Kenapa? Menukar agama itu bukan urusan negara, itu urusan pribadi. Tapi persoalannya, berapa banyak orang atau persentase orang yang memahami teks keagamaan seperti pemahaman Gus Dur, itu yang menjadi masalah. Nah, makanya ketika kalau Anda mencermati piagam HAM yang dikritik itu pada tahun 1999 kan muncul yang namanya Cairo Declaration of Human Rights, seolah-olah sebagai reaksi dari The Universal Declaration of Human Rights. Di situ muter-muter itu banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci yang mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, muter-muter, tapi tidak ada yang eksplisit mengatakan bahwa kebebasan beragama, kebebasan melaksanakan ajaran agama, beribadah menurut keyakinan agama, bahkan berpindah agama. Karena itu dianggap tidak islami dalam konteks ukuran orang-orang yang menolak ini. Karena pemahamannya tidak satu seperti itu. Ada petafsirannya menjadi banyak sekali. Nah, kita diingatkan kembali dengan apa yang telah menginspirasi negara-negara modern ketika Kores Agung melalui tulisan dari seorang penulis Yunani muridnya Plato, yaitu Xenophon, menjadikan model ideal bagi penyelenggaraan negara khususnya di zaman modern. Ini menjadi satu yang menegur, mengingatkan kita ya di satu pihak bahwa kita ini hidup di alam posmo, tetapi justru mental kita adalah mental primitif kepada klasifikasi kafir atau tidak kafir, halal atau haram yang semuanya dilihat hanya hitam putih tanpa bertanya kafir menurut siapa, dari ukuran agama apa, halal menurut halalnya siapa, haram menurut haramnya siapa. Karena sapi itu adalah haram bagi orang Hindu, tetapi halal bagi Islam. Sebaliknya babi itu adalah binatang korban bagi masyarakat Tionghoa, masyarakat Papua, agama-agama suku di Papua. Tetapi tidak boleh jadi korban bagi orang Yahudi. Sebaliknya unta itu adalah korban bagi bangsa Arab. Bahkan di masa modern ini pun banyak orang-orang Arab yang mempraktekkan untuk minum air kencing unta. Tetapi lupa bahwa Taurat melarang unta. Jadi jangan mengaku kita setia pada Taurat. Kalau ukurannya Anda masih
memakan daging unta, daging kelinci, cumi-cumi, karena itu low kosher. Jadi kalau agama sampai masuk ke ruang publik, ini menyibukkan kita semua. Kita tidak sempat mengurus negara, tapi kita mengurusi halal haramnya agama kita. Semoga Indonesia dijauhkan dari mental primitif seperti ini, secara khusus menjelang gawe besar bangsa kita tahun 2024. Karena itu pesan saya, jangan sedikit pun Anda kompromi dengan para penjual agama. Jangan kita sedikit pun melupakan rekam jejak seorang tokoh yang pernah menjual politik identitas demi kekuasaan. Anda dan saya, lebih-lebih yang seorang pendeta, di depan Anda adalah pertanggungjawaban di mata Tuhan dan sesama. Bukan sekedar nasibmu, bukan sekedar tebal kantongmu, bukan sekedar gerejamu, tapi masa depan bangsa ini, termasuk masa depan gereja, di dalamnya ada di tangan kita. Semoga Tuhan memberikan pikiran waras pada setiap tokoh agama untuk tidak menjual politik identitas, untuk tidak menjual agama sebagai komoditi politik yang menyeramkan masa depan bangsa kita. Pancasila tetap jaya, NKRI harga mati, dan tidak ada NKRI kalau tidak didasarkan atas Pancasila. Semoga Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus menjaga bangsa kita ini dari segala malapetaka ideologis yang mungkin apabila kita tidak awas akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Beshem Hamasya.